Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argana Pandrosiantiasha. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang CRUD tabel dengan CI pada dosen dan fitur tambahannya seperti referensi tabel. Pertama, kita akan membahas bagaimana halaman dosen ini dapat ditampilkan pada website. Halaman dosen ini dapat ditampilkan melalui aksesnya dari halaman indeks. Nah, indeks ini dapat ditampilkan dari control object ini. Kita lihat pada control object secara indeks, secara default dia akan ngeload view object. Kita lihat di view objectnya, maka halaman ini akan ditampilkan seperti titlenya Jumbroton template bootstrap, lalu ada home, testimoni, object, dan data-data lainnya. Bisa dilihat di sini adalah bagian navigation bar yang ada pada bagian atas halaman indeks. Nah, lalu setelah di bawah navigation bar tersebut terdapat main yang isinya sesuai dengan tindakan yang akan kita lakukan. Secara default, dia akan meload object atau get home dari controller object function get home, dia akan ngeload view home. Jadi ini akan di loadnya secara default. Kita bisa lihat ada hello world, connect edit, ID, dan lain-lainnya. Lalu ketika kita mengklik navigation bar dosen, yang terjadi adalah pada main tersebut kita mengklik navigation dosen. Seperti kita lihat, navigation dosen itu ada pada sini ID navigation dosen. Kita klik. Ketika dia diklik, fungsinya akan berjalan, yaitu adalah melakukan pada controller object dengan fungsi get dosen page. Kita lihat pada controller object, fungsinya get dosen page. Ya, ini get dosen page. Ternyata fungsi dari get dosen page adalah menampilkan view dosen. Inilah view-nya. Maka dari default tadi yang indeks tadi berubah menjadi tampilan ini. Kita lihat ini ada daftar dosen, ada button tambah dosen, dan ada ini bagian atas ada tabel kita seperti hashtag, NIDS, nama dosen, gender, program studi, alamat, dan lain-lain. Lalu pada selanjutnya kita akan membahas bagaimana proses penambahan dosen. Penambahan dosen dapat dilakukan dengan mengklik tombol tambah dosen. Ketika klik tambah dosen akan memunculkan form seperti ini. Mari kita coba melakukan penginputan. 6. Oh ya, sebelumnya kita cek dulu database-nya. Masih ada 3. Ketika kita melakukan penginputan, kita ini data berhasil disimpan. Dia akan tertampil pada table dan pada database dia akan bertambah room. Lalu bagaimana sih cara kerjanya? Yang pertama, button klik. Kita lihat di sini ketika diklik buttonnya, button tambah dosen, ketika diklik form ini akan muncul. Form tadi, ini formnya. Seperti ada NIDN, nama lengkap, gender, program studi, alamat, email. Data-data yang ada pada form ini bergantung pada button ini tadi. Kita klik.
Itu ada pada di bagian bawah. Seperti ini, bagian tambah dosen ketika diklik. Nilai pada NIDN-nya, nilainya stringnya kosong, NIDM-nya kosong, namanya, gender, option value-nya secara default 0, alamat emailnya kosong semua. Itulah alasannya kenapa isi di sini kosong semua. Lalu kita akan membahas apa yang terjadi ketika kita telah mengklik submit. Ketika kita mengklik button simpan, kita lihat button simpan, submit, dia akan ada fungsi function event ini, event prevent default ini digunakan agar untuk membatalkan event-event yang kita lakukan tadi. Contoh yang ketika dia membatalkan itu ketika NID-nya sama. Jadi, dia akan mendapatkan data dosen dari disk, data dosennya. Ini ada objeknya akan jalan, oprek, simpan data dosen. Oprek ini, kontrol oprek, kita lihat simpan data dosen. Ini, dosen di post ini berasal dari yang kita submit tadi. Dan ini NID dummy. Dummy ini digunakan pada saat untuk membedakan antara tambah dosen atau edit dosen. Karena dia menggunakan form yang sama. Nanti kita bahas. Jika NIDN dummy-nya tidak ada, berarti ini menunjukkan kita sedang melakukan penambahan dosen, bukan mengedit dosen. Sehingga kita akan buat sebuah variable status simpan, dan kita akan jalankan model insert new dosen. Kita lihat di model, dosen model, dan insert new dosen. Lalu dia akan mencoba mengecek select dari semua data dosen di mana dosen NID-nya sesuai yang kita post tadi. Lalu dari query ini akan dijalankan masuk ke dalam resource. Jika ternyata data resource ini data lebih dari 0, itu menunjukkan berarti data yang sesuai yang edit itu sudah ada. Berarti data sudah ada berdasarkan frame key. Jika tidak ada, dia akan melakukan SQL ini, melakukan penginput, memasukkan data dari post tadi, seperti data ID dosen, NIDN, nama, gender, ID program, alamat, email, ke dalam database. Nah, jika query-nya berhasil, dia mereturn 1. Jika gagal, dia akan mereturn 1. Lalu, data atau data dosennya, oh ya kita masih di, maaf, oprek. Oh ya, ini kita lihat jika dia berhasil tadi kan di return-nya 1. Jika status simpannya 1, maka ini coding ini akan jalan, yaitu adalah pada variable dosen akan dimasukkan berupa get dosen by NIDN, dosen modelnya ini get dosen by NIDN-nya. Setelah dia dimasukkan, kan dia akan mengambil get dosennya. Ini select semuanya, lalu masuk ke dalam tadi. Masuk dalam dosen ini. Dosen ini akan masuk dalam sini, status simpannya juga disimpan, and datanya itu juga di jumlah datanya. Ini masuk ke mana ya? Dosen model. Get jumlah data. Ini. Fungsi ini untuk mengambil semua returnnya itu count jumlah data yang ada pada dosen. Tadi masukkannya ke dalam fungsi tadi. Nah, masuk dalam metadata. Jadi kita buat suatu variabel baru berupa array resource, isinya ada status, dosen, data, dan echo JSON testnya. Ini adalah fungsi dalam proses penyimpanan data. Lalu, bagaimana dalam proses merender data yang ada pada database, seperti 1, 2, 3, 4, dan ada Bambang, Mawar, Melati, Arum ini, proses ini dilakukan dengan cara pada oprek tadi, mana? Bukan, halaman dosen. Ini,
itu dilakukan pada render table dosen. Jadi table tadi di clear sebagai refresh lah, apabila agar setelah kita menambahkan table tadi kan table dosen lamanya pasti berubah kan, makanya kita clear dulu baru kita render. Lalu ajaknya akan berjalan, yaitu adalah objek get list dosen. Kita lihat di controller objek dengan function get list dosen. Get list dosen. Ini get list dosen. Jadi dia melakukan masukkan data ke list dosen, yaitu dari dosen model get list dosen. Kita lihat dosen model get list dosen. Nah ini dia akan melakukan query ini, lalu query ini akan dijalankan dan masuk ke dalam resource, dan di resource tadi di return. Apa sih query yang dilakukannya? Lalu kita coba SQL. Kita go. Jadi SQL ini dia akan menggabungkan table dosen dan program studi berdasarkan kesamaan yang ada pada ID program studi. Jadi ketika ID program studinya ada 101, maka nama program studinya adalah teknik informatika. Apabila ID program studinya 102, maka nama program studinya sistem komputer. Nah, data ini akan di return. Oh ya, kita akan lihatkan dulu bagaimana database program studinya. Maaf, ada apa nih? Nah, ini cuma ada 3, yaitu 101, 102, 103, ini teknik informatika, sistem komputer, dan informasi. Dan kembali ke data tadi, dia akan nge-return get list dosen tadi. Dan dimasukkannya dalam resource. Resource ini di parse agar bisa di convert agar bisa dimasukkan ke dalam variabel list dosen ini. Nah, for i list dosen length, berarti dia ingin mengetahui berapa banyak panjang dari array ini. Array ini panjang itu tergantung dari banyaknya data yang di query tadi. Karena tadi ada 4, makanya hasilnya ada 4 kali for-nya, perulangannya. Jadi kita buat variabel dulu, button hapus dan button edit. Nah, kenapa button hapus dan button edit perlu dibedakan antara list satu dan list lainnya? Button ini dibuat berbeda agar tombol ini mengetahui yang mana saja yang dihapus. Jadi misalnya ini kita klik, dia akan tahu kalau kita ingin menghapus yang NIDN pertama. Jika yang ini klik, dia tahu kita akan menghapus NIDN yang kedua, dan seterusnya. Makanya dia berbeda sesuai dengan I-nya. Dia akan mengambil data NIDN dan namanya. I itu ada indeks. Lalu ada tanggal, day. Nah, ini ada table row di add. I plus 1. Soalnya awalnya dari 0 kan. Jadi I plus 1 dulu. List dosen. Kita tampilkan NIDN, nama, gender, nama program studi yang dari kita query tadi, yang telah di-join. Makanya dia dapat nama program studi, padahal di database tadi, di varian dosen, cuma ada ID-nya saja. Ada alamat, betan, hapus, dan edit. Seperti yang ada di tabel. Ini nomor, NIDN, nama, gender, program studi, alamat, email, dan hapus dan edit. Lalu dia akan nge-draw-nya. Begitulah cara proses ngerender dari tabel ini. Lalu kita akan membahas bagaimana dia menghapus. Ketika dia menghapus, apakah data dosen atau memilihkan hapus? Kita klik OK. Nah, terhapus kan nomor satunya. Jadi, bagaimana proses itu terjadi? Berarti dia ini ada, oh ya, yang tombol button hapus tadi diklik, maka button hapus ketika di on klik, proses ini akan terjadi. Proses yang ini akan dilakukan, yaitu NIDN-nya didapat dari NIDN tadi, namanya juga dapat dari atribut nama tadi,
removing row, this closest to tr. Dia paling dekat dengan tabelnya, lalu akan munculkan confirmnya. Apakah data dosen ini yang tadi kan pada tampilan ini, apakah data dosen ID dan nama ditampilkan? Nah, lalu method post. Jika iya, akan lakukan oprek hapus dosen. Kita lihat di oprek hapus dosen. Mana hapus dosen? Nah, ini dia mendapatkan IDN dari post tadi, NIDN. Status hapusnya kita masukkan status hapusnya untuk di return. Jadi ada di dosen model hapus dosen. Nah, di hapus dosen ini akan dilakukan query delete from dosen where NIDN ini. Nah, if query ini berhasil dijalankan, returnnya 1. Jika gagal, 0. Kita lihat kembali di opreknya. Nah, status hapusnya nih, nilainya ini tergantung dari return tadi. Kalau dia berhasil, berarti nilainya 1. Kalau gagal, berarti 0. Lalu, ini akan di return. Kita lihat lagi di dosen. Data NIDN. Nah, ini resource tadi, function if, function tadi 1 ya kan. Ini 2, nilai 1 untuk memastikan nilainya antara integer atau string. Berarti akan munculkan peringatan alert data berhasil dihapus. Berarti tabel tadi row-nya dihapus, lalu digambar. Jika else, jika 0, maka data gagal dihapus. Atau jika bukan keduanya, berarti ada gagal dan kita tampilkan data ini. Lalu kita melakukan proses yang terakhir, yaitu adalah edit. Tombol edit sama seperti tombol hapus tadi. Ketika button edit diklik, on click, kita lihat, nah on click, button edit, fungsinya berjalan. NIDN-nya didapat dari ini tadi. Ini. Nah, lalu proses URL ini dari controller oprek get dosen by NIDN plus NIDN data. Berarti kita lihat di oprek get dosen by NIDN yaitu dosen model. Kita lihat mana getnya, get dosen by NIDN. Kita mengambil data mana sih yang kita edit. Berarti kita harus mendapatkan NIDN data data semua data yang ada pada dosen tersebut sesuai dengan NIDN-nya. Misal kita ingin mencari data NIDN 196 ini, kita cari di database. Nah, berarti data yang melati ini akan di-return semua. Nah, ini returnnya ini ya. Nah, dari return tadi masuk ke dalam dosen. Lalu kita kembali ke dosen PHP dan jadi resource-nya. Variable dosen itu adalah hasil konvertan dari resource tadi agar bisa digunakan pada dosen. Nah, di sini NIDN nama, gender, dia akan muncul form sama seperti kita tambah dosen, tapi ini sudah ada nilainya. Nilai-nilai ini berasal dari data ini. NIDN seperti variable dosen diambil dari ini. Dummy ini digunakan untuk membedakan seperti tadi, saya jelaskan tadi, untuk membedakan apakah dia ini menambahkan atau mengedit data dosen. Dia data ini akan masuk ke dalam bagian model form tadi. Nah, ini. Nah, kita coba ubah sistem komputer menjadi teknik informatika. Alamatnya menjadi Palembang. Kita coba. Oke. Nah, teknik informatika Palembang. Dia naik. Ini tadi nggak saya edit. Bagaimana dia, Prof? Kita lanjut tadi di bagian editnya. Oh ya, ini. Oh ya, saya lupa. Terus bagaimana sih dia
bisa apa tuh? Tahu proses apa tuh, proses pengupdateannya. Ini kan tadi kan saya ini DN simpan. Pada saat klik disimpan atau submit tadi, mana submit tadi? Nah, ini simpan data dosen, kita lihat oprek tadi, yang data tadi oprek simpan data dosen. Nah, ini berhubung tadi kan NIDN dummy-nya ada, berarti dia tidak masuk ke sini. Kalau ditambah dosen kita masuk ke sini, kalau diedit dia masuk ke sini. Berarti satu simpannya, berarti ini ada, berarti kita coba satu simpannya, kita masukkan ini dosen model, update dosen. Kita lihat update dosen. Dosen model, update dosen. Ini dia akan mengupdate dosen dengan set namanya tadi, masukkan gender, ID program, alamat email, di mana ID-nya sesuai yang kita dapat tadi. Lalu query ini dijalankan, jika berhasil dia return 1, jika gagal dia return 0. Nah, status simpannya 1, dia akan mengambil get dosen tadi agar bisa ditaruh di sini tadi. Resource tadi. Oh, ini maaf. Ada yang terubah tadi. Masuk ke dalam resource tadi. Jadi, mungkin ini saja penjelasan saya mengenai CRUD, tabel dosen, dan CI. Apabila ada kesalahan kata-kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.